فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأنصاره وجنوده ومن جاهد في سبيل الله إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال أيضا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس أنفعهم للناس صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mukadimah tadi khatib menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'anul Karim. Surat yang ke-112 dari 114 surat yang Allah turunkan untuk hambanya. Surat itu namanya surat Al-Ikhlas. Tapi kalau kita baca ayat demi ayat yang berjumlah 4 jumlahnya, kita tidak menemukan Al-Ikhlas tersebut dalam ayat tersebut. Berbeda ketika kita baca surat An-Nas, kita akan menemukan kalimat An-Nas. Ketika kita baca surat Al-Falaq, kita menemukan kata-kata Al-Falaq. Ketika kita membaca surat Al-Baqarah, kita akan menemukan kata-kata Al-Baqarah. Ketika kita membaca Ali Imran, kita akan menemukan di dalam ayat itu Ali Imran. Tapi dalam surat Al-Ikhlas, kita tidak menemukan kata-kata ikhlas. Dari sini kita mendapatkan pelajaran bahwa sesungguhnya surat Al-Ikhlas mengajarkan kepada siapapun yang membaca, mengajarkan kepada kaum muslimin, mengajarkan kepada orang-orang Islam, mengajarkan kepada siapapun juga, bahwa kita dalam beraktivitas bekerja, apapun usaha kita, kita harus ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Ikhlas Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah SAW yang kemudian disampaikan kepada sahabat, disampaikan kemudian kepada generasi tabi'in, terus disampaikan oleh para ulama hingga hari ini khatib menyampaikan kepada jamaah Masjid Baitul Karim, Kebun Kacang, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dan rentang waktunya sudah sekian abad, lebih 1400 tahun lamanya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Qul huwallahu ahad, katakanlah ya Muhammad, Allah itu ahad. Allah itu ahad. Allah tidak berbilang, Allah tidak berjumlah. Allah itu satu, Allah itu tunggal. 14 abad yang lampau Allah Subhanahu wa taala sudah firmankan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW menyampaikan itu kepada sahabat. Dan kita sebagai pengikut Rasulullah SAW juga wajib untuk mengucapkan, mengatakan kalimat Qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu ahad. Dan ini berkaitan dengan akidah. Ini berkaitan dengan keimanan. Dan ini berkaitan dengan prinsip hidup manusia yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kalimat tauhid dikatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di balik kalimat itu mengandung makna la ma'buda illallah, la khalika illallah. Kita tidak mengabdi kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menciptakan alam semesta ini kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu pada ayat kedua Allah Subhanahu wa taala firmankan, Allahus Samad. Allah tempat kita bergantung. Kita punya problem, kita punya masalah, maka dekatilah Allah Subhanahu wa taala, datangilah Allah Subhanahu wa taala, bermohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Datangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ada problem dalam diri kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita, datangi rumah Allah, yaitu masjid. Dalam satu riwayat dikatakan sebaik-baik tempat adalah masjid. Dan di dalam masjid banyak malaikat yang mendoakan setiap hamba yang berkunjung. Apa doa malaikat? Allah maghfir lahu warhamhu, Allah maghfir lahu warhamhu. Ya Allah, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, ampunilah dosanya, rahmatilah dia, sampai orang itu kembali pulang. Makanya tidak mengherankan kalau orang udah di dalam masjid, apalagi masjidnya ada AC, karpetnya empuk, maaf beribu kali maaf, dia mendapatkan ketenangan, mendapatkan rahmat dari Allah. Saking tenangnya. Saya bukan nyindir saudara, bukan. Tapi itulah nikmat yang Allah berikan. Orang saat ini untuk mencari ketenangan sulit saudara. Ada yang pergi ke dokter, dikasih resep, tebus obat ke apotek, dikasih obat tenang. 1 butir berapa harganya? Ada orang yang mendapatkan ketenangan, dia ke kafe, dia ke diskotik. Tapi kita orang Islam diajarkan oleh Rasulullah SAW, datangi masjid. Maka ketika kita berada dalam masjid, tanamkan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan macam-macam. Karena ada juga orang ke masjid niatnya yang jahat. Mau ngambil sendal orang, sepatu orang, mencurigai pembicara, khotib dan ustadz, mencatat orang yang hadir. Luruskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Karena semuanya akan dinilai oleh Allah. Dilihat oleh malaikat yang ada sekeliling kita. Cuman kita aja nggak ngelihat malaikat. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mengabdi, hanya kepada Engkau ya Allah kami memohon. Jadi kalau ada problem, udah angkat kedua tangan, berdoa, minta sama Allah, puji Allah terlebih dahulu, selawat kepada Rasul, akui segala dosa dan kesalahan kita. Yakinlah doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah Allah firmankan Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini firman Allah yang khatib sampaikan untuk kita semua. Jadi apa yang khatib sampaikan bukan mengada-ada, bukan. Firman Allah. Silakan lihat firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim. Dan untuk jelasnya silakan lihat kitab tafsir yang telah ditulis oleh ulama-ulama tafsir. Allahus Samad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Artinya Allah tuh nggak punya anak, nggak punya orang tua, nggak punya kakek, nggak punya nenek, nggak punya cucu, nggak punya mantu, nggak punya besan. Allahus Samad. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun udah tegas dan jelas firman Allah Subhanahu wa taala tersebut, ada juga orang Islam yang keganjenan, yang norak, yang ngeyel, yang mantiak kata orang Minang. Dengan sombongnya, dengan angkuhnya, dalam pertemuan, dalam interaksi sosial, dengan bangganya dia mengatakan selamat atas kelahiran anak Tuhan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita umat Islam wajib beriman kepada Nabi Musa alaihissalam. Beriman kepada Nabi Isa alaihissalam. Beriman kepada Nabi Adam, Idris, Nuh, Saleh dan nabi-nabi yang lainnya. Dan nabi-nabi tersebut termasuk Nabi Muhammad SAW adalah nabi dan utusan Allah. Para nabi itu bukan anak Tuhan. Ini keyakinan kaum muslimin, keyakinan umat Islam. Ketika ada orang mengatakan Allah punya anak,
kalimat itu adalah kalimat yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalimat yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bayangkan kalau satu kalimat tidak disukai oleh Tuhan, oleh Allah, oleh Rabb, pemilik pengatur penguasa alam semesta. Apa yang akan terjadi? Silakan Anda catat ayatnya, surat Maryam. Surat Maryam surat 19 pada ayat 88 Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa qalu ittakhadzar rahmanu walada." Dan mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mengambil atau mempunyai anak. 14 abad yang lampau udah ada orang yang ngomong kayak begitu. Nah, kita jangan ngikutin orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat lanjutan ayatnya. Laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah mendatangkan suatu perkara yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah dan gunung-gunung runtuh. Bumi yang kita pijak ini makhluk Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita lihat berwarna biru, ada awannya, itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Air laut yang bergelombang itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketika Tuhannya dikatakan punya anak, makhluk-makhluk Allah tersebut tidak suka, saudara. Makanya kalau kita perhatikan fenomena yang terjadi di akhir tahun, kenapa banyak musibah? Kenapa banyak bencana? Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa makhluk Allah Subhanahu wa taala, kalau kata orang Betawi bilang, enggak demen dengan ucapan semacam itu. Fatalnya lagi orang Islam keganjengan. Bukan urusan agamanya diikut-ikutan. Kalau ibarat ilmu perburungan, lenje banget dia sama hal semacam itu. Nah, inilah gunanya dakwah, inilah guna khutbah, untuk kita saling ingat mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang mukmin. Saya ingin menyampaikan suatu sejarah yang mungkin ini jarang disampaikan, tapi ini sejarah realita. Pada tanggal 26 Desember tahun 2004 terjadi suatu peristiwa yang menyedihkan kita. Terjadi suatu bencana yang dahsyat di Aceh, Nanggro, Darussalam. Apa peristiwa tersebut? Tsunami. Banyak orang berbicara setelah tsunami dan pada saat tsunami. Tapi pernahkah kita mencari kisah cerita sebelum tsunami, apa yang terjadi di Banda Aceh, Serambi Mekah, negeri para ulama. Banyak munasah di sana. Saya perlu menyampaikan ini untuk peringatan kita semua. Tanggal 25. Silakan buka lagi lembaran sejarah. Diadakan peringatan Natal bersama secara nasional, tingkat nasional. Diliput oleh media massa. Diadakan di Serambi Mekah. Bayangkan oleh kita di Serambi Mekah. Negeri para ulama. Apa nggak ada mengingatkan? Ada. Ulama mengingatkan, tapi omongan ulama nggak dianggap oleh mereka. Ayat Quran disampaikan, tapi ayat Quran diabaikan begitu saja. Makanya ada aksiomatik. Orang kalau sudah tidak mau diingatkan dengan firman Allah, dengan Al-Quran, dengan ayat Allah yang tertulis, maka Allah akan ingatkan dengan ayat kauniyah, yaitu alam semesta. Maka tanggal 26 pagi hari, ketika sebagian melakukan sholat duha, sebagian lagi olahraga di tanah lapang di kota Banda Aceh, air laut surut beberapa kilometer, ikan-ikan berkelonjatan,
Berloncat-loncatan ikan-ikan. Masyarakat terheran, kenapa air laut surut yang sebelumnya gempa dengan skala 9,0. Bahkan ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Setelah itu, dengan hitungan detik, air dengan tinggi lebih kurang, bahkan lebih dibandingkan pohon kelapa, datang menghempas ke daratan, menghancurkan segala bangunan, kecuali Allah tinggalkan masjid. Allah jaga masjid, Allah jaga rumahnya. Ini pelajaran buat kita. Hei umat Islam, kaum muslimin, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan maksiat, tinggalkan kalimat-kalimat yang menyebabkan Allah murka kepada kita. Apa enggak ada kalimat yang lain? Padahal Rasulullah SAW menyuruhkan kita untuk bertasbih, bertahmid, bertahlil, bertakbir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa bukan kalimat itu yang kita ucapkan sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman? Surat Al-Ikhlas, saudara, kalau kita baca tafsir menjelaskan, ini bukan sembarang surat. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 3 kali dia baca surat Al-Ikhlas, itu sama dengan dia menghatamkan Quran 1 kali. Orang yang baca surat Al-Ikhlas 10 kali, karena Allah Subhanahu wa taala akan dibangunkan rumah nanti di akhirat, di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat yang wiridnya adalah dia baca surat Al-Ikhlas, terus dia baca surat Al-Ikhlas. Maka ketika dia meninggal husnul khotimah. Pada saat dia meninggal, langit di kota Madinah redup. Sahabat bertanya, ada apa ini? Maka dijelaskan malaikat pada turun mengunjungi sahabat yang wiridnya surat Al-Ikhlas. Karena dibaca surat Al-Ikhlas. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini dapat kita pahami dan dapat kita realisasikan untuk menguatkan iman dan Islam kita. Kita hidup di akhir zaman, usia kita juga terbatas. Tanda-tanda kematian udah jelas pada tubuh kita. Ubannya sudah bertabur, giginya sudah gugur, penglihatan sudah lamur. Kulitnya udah kendur, makanannya bubur, tiap hari banyak tidur, mendengkur lagi. Itu tanda badan akan kekubur. Kalau kita tahu badan kita akan kekubur, maka kita perbanyak amal soleh, melakukan kebaikan. Jangan menzolimi umat Nabi Muhammad SAW. Jangan menzolimi orang-orang soleh. Jangan menzolimi para ulama. Dan satu hal lagi, untuk menutup khutbah yang pertama ini, ketika jenazah bergelimpangan, bukan 1-2 orang, bukan 10-20 orang, bukan 100-200 orang, ribuan orang meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Melalui mimbar yang mulia ini kita doakan mereka yang meninggal dunia dengan sebab tsunami, Allah ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah terima segala amal ibadah. Allah jadikan mereka sebagai syuhada. Dan Anda tahu siapa yang mengurus jenazah yang bergelimpangan tersebut? Siapa yang menyolatkan jenazah yang bergelimpangan tersebut? Siapa yang menguburkan jenazah yang bergelimpangan tersebut? Bukan relawan dari negara asing, saudara. Bukan relawan dari Amerika, Australia, Eropa, bukan. Saya menjadi saksi. Karena saya lihat, saya bertemu dengan beliau. Siapa beliau itu? Habib Muhammad Rizik Syihab. Berbulan-bulan dia di Aceh mengurus jenazah kaum muslimin. Dia angkat itu jenazah, dia solatkan itu jenazah, dia kuburkan itu jenazah. Anda tahu di mana dia tidur? Ini sejarah. Mungkin banyak yang tidak tahu sejarah ini. Saya bertemu beliau langsung di Taman Makam Pahlawan Banda Aceh. Dia pasang tenda dengan jamaahnya, dengan anggota Front Pembela Islamnya, secara sukarela dia bekerja membantu rakyat Aceh. Bahkan saya mendapatkan informasi dari pengurus FPI, itu yang meninggalkan ada pakai jam, ada pakai cincin, kalung, anting segala macam.
Itu emas-emas semuanya dikumpulin, saudara. Kalau mereka mau ambil, bisa. Tapi mereka amanah. Dia laksanakan instruksi dari pimpinan beliau, yaitu Habib Rizik Syihab. Dikumpulkan dan diserahkan kumpulan emas itu kepada Menteri Sosial. Yang saat itu kalau saya tidak khilaf adalah Alwi Shihab. Mudah-mudahan kebaikan dia ini dapat menyadarkan orang-orang yang melakukan kezaliman kepadanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ansarihi wa junudihi wa man jahada fi sabilillahi la yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallahi fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sadaqallahu wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya minhum wal amwat ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummata sayyidina Muhammad. Allahumma afi ummata sayyidina Muhammad. Allahumma salim ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ansur ikhwanana wal mujahidin fi Gaza Palestin wal Quds wa Suriah wa Mesir wa Libya wal Yaman wa Irak wa Afgan wa Rohingya wa Uighur wa fi kulli makan kulli zaman waj'alna minhum ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal judham wa min sayil asqam. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Allahumma azzal Islam wal muslimin. Allahumma kshif anna wa an jamil muslimin minal bala'i wal waba'i wal mihan wal fitan ma la yakshifu ghayruk. Allahumma malikil kafarata wal musyrikin wal munafiqin wal zalimin alaina khususan. Allahumma syatit syamlahum wa farik jamahum wa anzil alaihim balikal ladzi la yuraddu 'anil zalimin. Allahumma ansur jusal muslimin. Allahumma khtim lana bil Islam wa khtim lana bil iman wa khtim lana bi husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum wad'uhu yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.